Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang dikutip dari bisnis.com, ada sekitar 17.769 tenaga kerja Indonesia (ABK) atau crew member yang bekerja di sekitar 122 kapal pesiar yang berdampak terhadap penghentian operasional kapal pesiar. Hai guys, you again with me, Sri Adi. Topik video kita kali ini adalah kru kapal pesiar dipulangkan. Sekarang ini, pemberitaan tentang COVID-19 sudah menjadi konsumsi kita setiap hari. Mulai dari jumlah korban yang terinfeksi, jumlah pasien yang bisa disembuhkan, jumlah yang meninggal, cara memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, aktivitas positif yang bisa dilakukan di rumah selama menjalani social distancing atau physical distancing selalu menghiasi setiap channel dari layar televisi yang kita tonton. Demikian juga dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Google, WhatsApp, dan lain-lain. Selalu didominasi oleh pemberitaan tentang COVID-19 ini. Ya, COVID-19 benar-benar sudah menjadi isu global yang berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita. Tidak terkecuali bisnis-bisnis besar yang ada di dunia sekalipun dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 ini. Salah satu di antaranya adalah yang mempekerjakan banyak PMI, yaitu pekerja migran Indonesia, yaitu perusahaan kapal pesiar. Karena terbatasnya penerbangan yang diakibatkan oleh beberapa bandara sudah shutdown, ditambah lagi sulitnya kapal-kapal pesiar ini untuk docking atau tendering di beberapa port of call, yaitu pelabuhan yang biasanya dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar ini, dan juga museum, galeri, dan tourist attraction lainnya ditutup untuk umum. Maka seluruh perusahaan kapal pesiar mengumumkan untuk menunda dan menghentikan operasional perusahaan mereka untuk sementara waktu. Karena sudah tidak adanya lagi tamu-tamu yang menghabiskan vacation mereka di kapal pesiar, maka pihak perusahaan pun mengambil keputusan untuk memulangkan sebagian besar kru member agar bisa mengurangi biaya operasional perusahaan. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang dikutip dari bisnis.com, ada sekitar 17.769 tenaga kerja Indonesia (ABK) atau crew member yang bekerja di sekitar 122 kapal pesiar yang berdampak terhadap penghentian operasional kapal pesiar. Kru kapal pesiar pun akhirnya dipulangkan secara bergelombang, dan cara pemulangannya pun beragam. Di awal penyebaran COVID-19 ini, kru member yang diprioritaskan untuk dipulangkan adalah mereka yang kontraknya habis dan hampir habis, dan juga yang dokumennya hampir expire. Setelah itu, ketika penyebaran COVID-19 ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi, dan juga beberapa bandara udara sudah shutdown, sehingga pihak perusahaan kapal pesiar pun memulangkan kru member mereka harus dengan jalan mencarter pesawat. Dalam suasana yang emergensi seperti yang terjadi di Diamond Princess, maka pemerintah pun secara aktif menjemput warganya dengan menggunakan pesawat charter. Dan cara pemulangan kru member yang terakhir adalah dengan mengumpulkan kru member dalam satu atau beberapa kapal pesiar dari beberapa kapal pesiar dalam satu perusahaan. Mereka ini dibawa langsung oleh kapal-kapal pesiar tadi ke negara asal mereka. Seperti yang dilakukan baru-baru ini, yaitu beberapa kapal pesiar langsung datang ke pelabuhan Benoa Denpasar Bali yang membawa kru member dari Indonesia dan di beberapa kawasan Asia Tenggara yang lain, seperti dari Filipina, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Mereka diantaranya adalah Voyager of the Seas,
Ashamara Journey, Spectrum of the Seas, dan Novation of the Seas. Dan mungkin akan disusul oleh beberapa perusahaan kapal-kapal pesiar yang lain. Who knows? Namun demikian, menurut pendapat saya pribadi, tidak mungkin seluruh kru kapal pesiar bisa dipulangkan ke negara mereka masing-masing. Ada beberapa alasan mengapa saya menyampaikan hal ini. Yang pertama, harus ada kru member yang bertugas dengan jumlah minimum yang ada dalam sebuah kapal pesiar. Mereka inilah yang bertugas membersihkan kapal pesiar itu, yaitu membersihkan public area untuk tamu, membersihkan area untuk kru member, membersihkan guest cabin, dan lain-lain. Demikian juga ada yang harus memperhatikan listrik, AC, mesin kapal, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengontrol tentang kondisi kapal pesiar jika ada kerusakan. Karena semua dari mereka tidak pulang, otomatis mereka perlu makan dan minum di kapal pesiar. Untuk itu harus juga ada tukang masaknya. Karena ada beberapa piring yang kotor, maka diperlukan juga tukang cuci piring atau steward. Berarti harus ada jumlah minimum kru kapal pesiar yang bertugas di sana. Alasan yang kedua adalah beberapa perusahaan kapal pesiar terlambat memulangkan kru membernya. Karena bandara udara sudah shutdown dan penerbangan yang tersedia sangat terbatas, sehingga mau tidak mau mereka harus mencharter pesawat sendiri. Sedangkan beberapa dari mereka memiliki karyawan yang jumlahnya sangat sedikit, sehingga biayanya akan sangat mahal. Alasan yang ketiga, beberapa kru member terinfeksi COVID-19. Otomatis mereka tidak bisa dipulangkan. Mereka harus dirawat di rumah sakit terdekat di mana kapal pesiar itu menyandar atau tender. Dan mereka harus menunggunya sampai benar-benar sembuh. Guys, ini adalah pendapat diri saya sendiri yang mungkin juga salah. Jika you guys memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komen yang kemudian kita bahas bersama-sama. Sehingga ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik. You guys, saudara-saudara kita yang masih berada di kapal pesiar dan belum bisa dipulangkan, tetaplah semangat dan berdoa. Jagalah imun diri you guys dengan cara rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan juga istirahat yang cukup. You guys yang sudah berada di rumah, berkumpul bersama keluarga, happy vacation. Stay at home and stay healthy. You guys yang masih menunggu job letter untuk berangkat yang pertama kalinya atau yang memiliki cita-cita ingin bekerja di kapal pesiar, tetaplah semangat. Rajin-rajinlah terus belajar, tingkatkan bahasa Inggris. Sehingga nantinya ketika situasi sudah normal, you guys akan bisa mewujudkan cita-citanya. I wish you all the best. I'm Suryadi. Thanks for watching and bye.